Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Pasangan suami istri, Samsul dan Sumarni, telah menjalani kehidupan pernikahan mereka selama 10 tahun. Meski mereka selalu harmonis, ada satu hal yang mengganjal hati mereka berdua, belum adanya kehadiran buah hati di tengah keluarga mereka. Setiap tahun yang berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan membuat mereka semakin resah. Terlebih ketika orang-orang di sekitar mulai bertanya-tanya. Tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial terkadang menjadi beban bagi Sumarni. Namun Samsul selalu mencoba menenangkan istrinya dengan penuh cinta. Di balik semua senyum dan tawa mereka di hadapan keluarga dan teman-teman, Sumarni sering merasa tertekan. Beberapa kali ia melihat Samsul bermain dengan anak-anak tetangga. Wajahnya penuh kasih sayang, dan ini membuat Sumarni merasa bersalah. Ia khawatir bahwa ketidakmampuannya memberikan anak mungkin akan membuat Samsul kecewa. Namun, Samsul selalu berkata, "Kita sudah punya segalanya, Sumarni. Yang terpenting adalah kita saling memiliki." Mereka berdua sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan anak. Mulai dari konsultasi dengan dokter spesialis, menjalani berbagai terapi, hingga mencoba pengobatan tradisional. Tapi hasilnya selalu nihil. Dokter tidak menemukan masalah fisik pada mereka. Namun tetap saja kehamilan tak kunjung datang. Mereka pernah terpikirkan untuk mengadopsi anak. Tapi Samsul merasa mereka masih bisa menunggu sedikit lebih lama. Namun, setelah 10 tahun, ketabahan Sumarni mulai memudar. Di setiap doa malamnya, ia menangis berharap agar Allah memberi mereka keajaiban. Di dalam hatinya, Sumarni masih memiliki harapan, meskipun kecil. Samsul, meski tak pernah menunjukkan kesedihan di depan istrinya, terkadang merasa tertekan juga. Ia ingin menjadi ayah, namun tak pernah ingin menyalahkan Sumarni atas keadaan ini. Suatu hari, di sebuah acara keluarga besar, seorang bibi tua tanpa sengaja melontarkan komentar yang sangat menusuk hati. "Sudah 10 tahun menikah, tapi kok belum ada anak juga? Jangan-jangan ada yang salah." Kalimat itu terasa seperti tusukan bagi Sumarni. Meski ia mencoba tersenyum, hatinya sangat terluka. Di perjalanan pulang, ia menangis di bahu Samsul. "Mungkin memang aku yang tidak bisa memberikanmu keturunan," isaknya. Samsul hanya memeluk istrinya erat, mencoba menenangkan. "Jangan pernah berpikir seperti itu, Sumarni. Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu, bukan hanya untuk memiliki anak. Jika memang anak itu tak datang, kita akan tetap bahagia. Kamu adalah anugerah terbesarku." Namun, dalam hatinya, Samsul juga merasakan kekosongan yang ia tak ingin akui. Setelah kejadian itu, Sumarni semakin jarang berinteraksi dengan keluarga besar. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menghindari acara-acara yang mungkin membuatnya merasa terpojok. Samsul, di sisi lain, terus berusaha memberikan dukungan dengan cara apapun yang ia bisa. Ia semakin rajin bekerja untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka berdua. Meski dalam hati kecilnya ia juga berharap suatu hari bisa mendengar suara tawa seorang anak di rumah mereka. Sumarni merasa semakin putus asa dengan keadaan dirinya yang tak kunjung hamil setelah 10 tahun pernikahan. Setiap hari, ia merasakan tekanan dari dalam dirinya dan juga dari pandangan masyarakat yang seringkali membuatnya merasa tidak berharga. Meskipun Samsul selalu menenangkannya dengan penuh cinta, Sumarni tetap tak bisa mengabaikan kerinduannya untuk menjadi seorang ibu. Ia pun memutuskan untuk mencari jalan keluar lain tanpa sepengetahuan Samsul. Suatu hari, Sumarni mendengar tentang seorang dokter spesialis kesuburan yang konon memiliki metode-metode unik untuk membantu wanita yang sulit hamil. Ia pun pergi ke klinik tersebut tanpa memberitahukan Samsul. Awalnya, konsultasi dengan dokter berjalan seperti biasa. Dokter memeriksa kondisi Sumarni dan meyakinkannya bahwa ada harapan untuk bisa hamil. Namun, seiring berjalannya waktu, dokter tersebut mulai menunjukkan perilaku yang tidak pantas. Dokter itu menawarkan metode khusus yang katanya bisa mempercepat kehamilan.
Sumarni yang awalnya ragu, akhirnya menyerah pada bujuk rayu sang dokter karena desakan hatinya yang sangat ingin memiliki anak. Dengan dalih terapi medis, dokter itu mulai melakukan tindakan yang tidak seharusnya, dan Sumarni pun diperlakukan tidak semestinya berulang kali. Dalam kondisi tertekan, bingung, dan dipenuhi rasa bersalah, Sumarni tak mampu menghentikan perbuatan dokter tersebut. Beberapa bulan kemudian, Sumarni merasakan perubahan di tubuhnya. Ia mulai merasa mual-mual dan gejala awal kehamilan. Setelah melakukan tes, hasilnya menunjukkan bahwa ia hamil. Perasaan senang dan bersalah bercampur aduk di hatinya. Di satu sisi, ia sangat bahagia karena akhirnya akan menjadi seorang ibu. Namun di sisi lain, ia merasa hancur karena tahu kehamilan ini bukan dari Samsul, melainkan dari perbuatan dokter yang selama ini ia rahasiakan. Sumarni mencoba menyembunyikan kebenaran ini dari Samsul, dan berusaha menjalani kehamilannya seperti tak ada yang terjadi. Namun, rasa bersalah terus menghantui setiap langkahnya. Samsul yang tidak tahu apa-apa, begitu bahagia mendengar kabar bahwa Sumarni hamil. Ia merayakan kabar tersebut dengan penuh sukacita, tanpa mengetahui bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan istrinya. Sumarni kini hidup dalam dilema yang semakin menghimpit. Di satu sisi, ia sangat ingin memberikan yang terbaik untuk bayinya dan membahagiakan Samsul. Namun di sisi lain, rahasia kelam itu membuatnya merasa terbelenggu dan tertekan. Ia tahu, pada akhirnya kebenaran akan terungkap, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menghancurkan pernikahannya dengan Samsul. Seiring berjalannya waktu, perasaan bersalah Sumarni semakin besar, dan ia harus memutuskan apakah akan terus hidup dalam kebohongan atau menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Setelah berbulan-bulan menyembunyikan rahasianya, Sumarni akhirnya tak bisa lagi menahan beban yang menghimpit hatinya. Setiap malam ia tak bisa tidur. Selalu terbayang wajah Samsul yang begitu tulus dan penuh kasih sayang. Sumarni tahu bahwa kehamilannya bukan berasal dari Samsul, dan rasa bersalah itu semakin memburuk seiring waktu. Terlebih lagi, Samsul sangat bersemangat menanti kehadiran anak mereka, dan ini hanya menambah tekanan bagi Sumarni. Satu malam, ketika Samsul sedang duduk di ruang tamu, tersenyum menatap langit-langit sambil membayangkan masa depan dengan bayi yang akan segera lahir, Sumarni merasa tak mampu lagi menyembunyikan rahasia kelamnya. Dengan air mata yang mulai membasahi pipinya, ia memberanikan diri untuk berbicara. "Samsul, ada sesuatu yang harus aku katakan," Sumarni memulai dengan suara bergetar. Samsul menatapnya dengan tatapan penuh perhatian, merasa khawatir dengan perubahan ekspresi istrinya yang tiba-tiba. "Apa yang terjadi, Sumarni? Kamu baik-baik saja?" Samsul bertanya dengan nada lembut. Sumarni terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatan. Ia tahu, setelah kalimat ini, tak ada lagi jalan untuk kembali. Akhirnya, dengan penuh air mata dan rasa bersalah, ia mengakui semuanya. "Kehamilan ini bukan dari kamu, Samsul," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku pergi ke dokter itu, dan dia melakukan hal yang tak semestinya. Aku terjebak, dan sekarang aku hamil." Kata-kata Sumarni membuat Samsul terdiam sejenak, seolah waktu berhenti. Wajahnya berubah menjadi pucat, dan tangannya yang semula menggenggam tangan Sumarni dengan lembut kini perlahan-lahan terlepas. Sumarni menangis terseduh-seduh, merasa hatinya hancur melihat reaksi Samsul yang diam membeku. Samsul berdiri dari tempat duduknya tanpa berkata apa-apa, berjalan perlahan menuju jendela, memandang keluar dengan tatapan kosong. Pikirannya bercampur aduk antara rasa marah, kecewa, dan sakit hati. Sumarni mencoba mendekat, ingin menjelaskan lebih lanjut, tapi Samsul mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Sumarni berhenti. "Kamu mengkhianatiku." Suara Samsul akhirnya pecah, penuh dengan emosi yang terpendam. "Setelah semua yang kita lalui bersama, aku mencintaimu, Sumarni, lebih dari apapun. Tapi sekarang, bagaimana aku bisa melihatmu dengan cara yang sama?" Sumarni hanya bisa menangis, merasa seluruh dunianya runtuh. Ia tak bisa membela dirinya lagi, karena tahu bahwa kesalahannya sangat besar.
Ia telah mengkhianati pria yang paling mencintainya, pria yang selalu mendukungnya selama bertahun-tahun. Akhirnya, Samsul memutuskan untuk melakukan hal yang paling menyakitkan bagi mereka berdua. Aku tidak bisa lagi hidup denganmu, Sumarni. Rasa percaya yang kita bangun selama 10 tahun ini hancur. Aku menceraikanmu. Aku menjatuhkan talak 3, katanya dengan suara bergetar namun tegas. Mendengar kalimat itu, hati Sumarni terasa seperti diremukan. Ia tahu bahwa tak ada lagi harapan untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Dalam kesedihan yang mendalam, Sumarni hanya bisa memohon maaf berulang kali, namun Samsul tetap teguh pada keputusannya. Ia merasa terlalu dikhianati untuk bisa memaafkan. Malam itu, Samsul pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Sumarni dalam kesedihan yang mendalam. Sumarni kini harus menanggung beban besar akibat perbuatannya. Kehilangan pria yang begitu mencintainya adalah harga yang harus ia bayar atas kesalahan besar yang telah ia buat. Setelah Samsul menceraikannya, Sumarni merasa hatinya hancur. Ia menghadapi masa kehamilan dan kelahiran seorang diri, tanpa dukungan dari orang yang selama ini mencintainya. Meski dia berusaha kuat untuk menghadapi kenyataan, setiap hari terasa semakin berat. Hati Sumarni dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan mendalam. Ketika waktu melahirkan tiba, Sumarni menghadapi proses persalinan dengan penuh kesedihan dan ketidakpastian. Ia berusaha menghadapi momen tersebut dengan segala kekuatan yang tersisa. Akhirnya, di sebuah rumah sakit, Sumarni melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, ketika bayi itu lahir, Sumarni dikejutkan oleh kenyataan pahit. Bayinya lahir dengan kondisi cacat, tanpa kaki dan tangan. Tubuhnya hanya berupa tubuh bagian tengah yang kecil dan rapuh. Melihat bayi itu, hati Sumarni terasa hancur. Ia merasa kesedihan yang mendalam dan bersalah semakin membebani dirinya. Dokter yang menangani persalinan menjelaskan bahwa kondisi bayi tersebut mungkin disebabkan oleh komplikasi genetik atau faktor-faktor lain yang tidak terduga. Meski ada penjelasan medis, Sumarni merasa bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia merasa tertekan dan putus asa, berpikir tentang masa depan anaknya yang tampaknya sangat sulit. Dengan berat hati, Sumarni merawat bayi tersebut di rumah sakit, berusaha memberikan perawatan terbaik yang ia bisa. Setiap hari ia berdoa, berharap agar Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Namun, perasaan bersalah yang mendalam selalu menghantui setiap langkahnya. Bayi itu membutuhkan perawatan khusus dan perhatian ekstra, yang menambah beban emosional dan finansial bagi Sumarni. Di tengah semua kesulitan ini, Sumarni berusaha berjuang untuk memberikan cinta dan perhatian yang terbaik bagi anaknya. Ia merasa tidak layak, namun mencintai anaknya lebih dari apapun. Ia mencoba mengabaikan tatapan simpati dan kadang-kadang ejekan dari orang-orang di sekelilingnya, yang mungkin tidak sepenuhnya mengerti penderitaannya. Sumarni akhirnya memutuskan untuk mencari dukungan dari lembaga-lembaga yang bisa membantu dalam merawat anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, meskipun hatinya terus dihantui oleh perasaan bersalah dan penyesalan. Seiring berjalannya waktu, meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, Sumarni menemukan kekuatan dalam cintanya terhadap anaknya. Dia belajar untuk menghadapi kesulitan dengan keberanian dan tekad. Meskipun masa lalu tidak dapat diubah, Sumarni berusaha untuk menjalani masa depan dengan penuh cinta dan harapan. Berita tentang kondisi bayi dan praktik dokter tersebut mulai tersebar. Ketika media dan pihak berwenang mengetahui situasinya, dokter itu segera menjadi sorotan publik. Para pasien yang sebelumnya mempercayakan kesehatan mereka kepadanya mulai merasa terhianati. Beberapa dari mereka melaporkan pengalaman buruk mereka dengan dokter yang sama, memperkuat kesan bahwa tindakan dokter tersebut bukanlah kasus isolasi. Pihak berwenang segera melakukan penyelidikan. Dokter tersebut dihadapkan pada tuduhan serius terkait pelanggaran etika dan profesionalisme medis. Ia didakwa dengan tuduhan pelanggaran berat dan penyalahgunaan wewenang. Dalam proses hukum, dokter tersebut menghadapi tuntutan hukum dari Sumarni dan berbagai pihak lainnya yang dirugikan oleh tindakan tidak etisnya. Di pengadilan, dokter itu berusaha membela diri dengan berbagai alasan, termasuk tekanan dan kesalahan pribadi. Namun,
Banyak yang melihat ini sebagai upaya untuk mengalihkan tanggung jawab atas perbuatannya. Pengadilan mengadili dokter dengan keputusan yang tegas. Ia dijatuhi hukuman penjara dan dicabut lisensi medisnya, sehingga tidak bisa lagi menjalankan praktik medis. Selain konsekuensi hukum, dokter tersebut juga mengalami keruntuhan dalam kehidupan pribadinya. Ia menghadapi kritik tajam dari masyarakat dan kehilangan reputasinya yang pernah dihormati. Teman dan kolega yang sebelumnya mendukungnya menjauh, dan ia menjadi contoh nyata tentang bagaimana tindakan tidak etis bisa menghancurkan karir dan hidup seseorang. Selama masa penjara, dokter tersebut merenung dan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ia berusaha mencari cara untuk bertanggung jawab dan mungkin berusaha membuat reparasi, tetapi banyak orang merasa bahwa upaya tersebut tidak cukup untuk menghapus dampak dari tindakan yang telah dilakukannya. Sementara itu, Sumarni dan anaknya terus menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Meskipun pengalaman pahit ini merupakan bagian dari kisah mereka, mereka berusaha untuk melanjutkan hidup dengan tekad dan cinta yang ada. Keberanian Sumarni dalam menghadapi semua kesulitan ini memberi inspirasi bagi orang-orang di sekelilingnya, dan meskipun nasib mereka tidak mudah, mereka berusaha untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup mereka.